Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bidan Sifa. Pada kali ini aku akan membahas tips mengatasi mual dan muntah pada ibu hamil. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya supaya bunda-bunda tidak ketinggalan informasi-informasi di channel Bidan Sifa selanjutnya. Sebenarnya pada ibu hamil keluhan mual muntah itu keluhan yang memang umumnya terjadi. Itu biasanya terjadi pada trimester pertama, usia kehamilan 1 bulan sampai 3 bulan. Tapi perlu diingat ya bunda bahwa mual dan muntah ini tidak mengganggu atau mempengaruhi perkembangan janin. Jadi tidak perlu khawatir karena mual dan muntah ini akan hilang dengan sendirinya pada usia kehamilan 4 bulan atau usia kehamilan 16 minggu. Jadi mual dan muntah ini ada beberapa macam yang perlu bunda ketahui, yaitu mual dan muntah biasanya sering terjadi pada pagi hari, itu biasa disebut morning sickness. Tapi ada juga mual dan muntah yang terjadi seharian dari pagi sampai malam, bunda terus-terusan mual dan muntah. Itu biasanya disebut hiperemesis gravidarum. Nah, hiperemesis gravidarum ini yang memang memerlukan penanganan khusus oleh tenaga kesehatan. Jadi kalau misalkan mual muntah bunda tidak bisa diatasi atau hilang dengan sendirinya atau terjadi seharian gitu ya, yang membuat bunda dehidrasi atau sampai lemas, bunda harus langsung konsultasi dengan dokter atau dengan bidan yang terdekat. Perlu diketahui bunda bahwa mual dan muntah ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu peningkatan hormon kehamilan. Yang kedua, stres atau kelelahan yang berlebihan pada bunda karena aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, karena gangguan lambung. Walaupun mual dan muntah ini tidak mengganggu perkembangan janin atau tidak membahayakan janin, tapi sangat mempengaruhi atau mengganggu aktivitas bunda sehari-harinya. Jadi tips yang bisa bunda terapkan di rumah untuk mengatasi mual muntah adalah yang pertama, atur pola makan. Atur pola makan ini maksudnya bunda makan dengan porsi kecil tetapi lebih sering. Tapi pilih makanan yang sehat dan bergizi seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, telur. Ikan, telur ini yang mengandung protein tinggi ini harus diupayakan, harus diutamakan ya bunda, karena memang protein tinggi ini yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan atau perkembangan janin kita. Ya, yang kedua, hindari makanan yang bisa memicu mual. Makanan apa saja yang bisa memicu mual? Yaitu makanan yang berminyak, berlemak, bersantan, asam, dan pedas. Selain itu, makanan yang berbau menyengat juga bisa memicu mual makin parah atau bisa menaikkan asam lambung. Misalkan durian, jengkol, itu harus dihindari. Yang ketiga, hindari berbaring setelah makan. Jadi diusahakan setelah makan bunda duduk dulu paling tidak 1 jam, baru kemudian bunda boleh berbaring. Yang keempat yaitu cukup istirahat. Cukup istirahat ini kalau bisa bunda memang tidak ada pekerjaan di luar rumah, di rumah diusahakan tidur siang paling tidak 1 jam, dan tidur malam paling tidak dimulai dari pukul 9 malam ya bunda, karena kalau misalkan bunda terlalu banyak begadang, nah di situ berarti memicu bunda kelelahan atau stres, dan itu akan memicu mual muntah bertambah parah.
Yang kelima adalah lakukan relaksasi. Relaksasi ini bisa berupa jalan-jalan di luar rumah, di sekeliling komplek di luar rumah untuk menghirup udara segar. Bisa dilakukan setiap pagi karena memang udara segar di pagi hari itu lebih bagus untuk kesehatan kita. Selain itu juga Bunda bisa mendengarkan musik atau membaca Al-Quran di rumah atau dengan menghirup aroma-aroma wewangian, misalkan aroma minyak esensial itu. Nah, sekian dulu informasi tentang mual dan muntah pada ibu hamil. Kalau Bunda ada pertanyaan-pertanyaan sekitar kehamilan, persalinan, nifas, imunisasi, KB, boleh Bunda tanyakan di kolom komentar. Bunda jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya supaya channel Bidan Sifa makin berkembang dan Bunda tidak ketinggalan informasi-informasi dari channel Bidan Sifa selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.